Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad dengan membawa huda wa dinil haqqi untuk apa? Liyudhhirahu. Allah ingin memenangkan Islam ini ala dini, mengalahkan agama-agama kullihi seluruhnya. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik tidak suka. Tapi tetap Allah akan memenangkan agama Islam ini dan mengalahkan agama-agama selain Islam. Ya. Dan itu terwujud, Pak, Islam ini menang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Imam Tirmidzi. Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu hari mimpi. Dalam mimpi itu beliau bersabda, "Innallaha zawaliyal arda masyariqaha wa magharibaha. Wa sayablughu mulku ummati ma zuwiyali minha." Ya. Dalam mimpi itu, Pak, Rasul sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaan yang akan diraih dan dicapai oleh umatnya. Beliau mengatakan, dalam mimpi itu Allah Subhanahu wa taala zawaliyal arda masyariqaha wa magharibaha. Allah Subhanahu wa taala menggulung atau melipat timurnya bumi dan baratnya bumi, dilipat, digulung oleh Allah dalam mimpinya Rasulullah itu. Wasaya belughu mulku ummati mazuwiyali minha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi, kekuasaan umatmu nanti akan sampai kepada ujung timur dan ujung barat. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmidzi. Kemudian hadis yang lain, Pak, yang menguatkan ayat ini adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Imam Baihaqi, Imam Ahmad. Kemudian Imam Al-Haythami mengatakan rawi-rawi hadis ini rawinya sahih. Dari sahabat yang bernama Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yablughunna hadzal amru ma balaghal lailu wan naharu wa la yatrukullahu baita madarin wala wabarin illa adkhalahu hadad dinu yu'izzu azizan wa yudhillu dhalilan. Izzan yu'izzullahu bihil islama wa dhullan yudhillullahu bihil kufra. Nah, dari Tamim Ad-Dari Rasul bersabda, agama ini akan sampai ke seluruh tempat selama tempat itu ada malam dan ada siangnya. Itu makna dari la yablughunna hadzal amru ma balaghal lailu wan nahar. Pokoknya kalau ada tempat, kok tempat itu ada siang, ada malamnya, agama Islam ini akan sampai ke situ. Wala yatrukullahu baita madarin wala wabarin illa adkhalahu hadad dinu. Tidak ada rumah yang dibangun dari tanah atau yang dibangun dari kulit hewan
kecuali Islam ini masuk ke rumah tersebut. Rumah yang dibangun dengan tanah itu kan rumah-rumah yang di kota, Pak, zaman dulu. Kalau kita sekarang ya yang dibangun dengan tanah itu ya tembok itu. Atau rumah-rumah yang dibangun dari kulit hewan, yaitu orang-orang padang pasir yang tinggal di pedalaman padang pasir. Sekarang masih ada toh, Pak, yang menggunakan kulit-kulit hewan itu. Mungkin di dataran Mongol gitu kan masih, Pak, ya? Masih itu. Jadi Islam ini sampai, Pak, sampai ke rumah, masuk ke rumah itu. Apalagi zaman sekarang sudah ada televisi, sudah ada internet, sudah ada kabar agama ini sudah sampai ke mereka. Yu'izzu azizan wa yudhillu dhalilan. Izzan yu'izzullahu bihil islama wa dhullan yudhillullahu bihil kufra. Islam ini yang sampai kepada seluruh rumah-rumah yang ada di dunia ini. Islam ini, dengan Islam itu, maka orang akan dimuliakan dengan Islam. Dan orang-orang juga sebagiannya ada yang dihinakan dengan Islam. Artinya yang menerima Islam dia akan mulia, yang tidak menerima Islam dia akan hina. Nah, kemudian perawi hadis ini dari sahabat, Pak, sahabat yang bernama Tamim Ad-Dari, dia berkata, dia memberikan kesaksian. Qad araftu dzalika fi ahli baiti laqad asaba man aslama minhumul khaira wasyarafu wal izzu. Walaqad asaba man kana kafiran minhumud dzullu was-sagharu wal jizyatu. Dan ini terbukti, Pak. Tamim Ad-Dari, Pak. Tamim Ad-Dari itu orang orang Syam, orang negeri Syam. Dia masuk Islam. Ketika Islam di zaman Khalifah Umar, di zaman Khalifah Utsman, di zaman Khalifah Ali sudah sampai menguasai negeri Syam. Maka Tamim Ad-Dari yang asli penduduk Syam itu dia memberi persaksian. Sebagian keluargaku yang masuk Islam mulya, uripe enak, makmur, sedangkan sebagian keluargaku yang tidak masuk Islam rekoso, hina. Karena dia harus bayar upeti kepada orang-orang Islam.